Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kembali kita sama-sama masih dapat berkumpul bermuadzahah menuntut ilmu di tempat yang kita sama-sama cintai ini. Semata Allah dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala macam nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa juga selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh keluarga, para sahabat serta kepada seluruh pengikutnya yang senantiasa selalu istiqamah menegakkan jalan sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua yang hadir di sini kelak akan diakui sebagai umatnya Rasulullah yang akan mendapatkan syafaatul uzma yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, hadirin rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita manfaatkan waktu yang singkat ini untuk sama-sama menuntut ilmu, mengkaji daripada buku tafsir kitab Ibnu Katsir yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Haji Muhammad Subhan. Kepada Ustaz Haji Muhammad Subhan, waktu dan tempat dipersilakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian dan adik-adik sekalian, hafizoni wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Jihad yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yasma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang tafsir Ibnu Katsir. Sekarang malam ini insyaallah di surah Al-Baqarah ayat 178 179. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla
Al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-untha bil-untha. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, kutiba diwajibkan alaikum atas kalian apa al-qisasu, qisas. Fil qatla, berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Tapi ini wilayah negara ya, pidana ini maksudnya ranahnya pidana, ini wilayah negara. Jadi yang punya kewenangan menghukum mati itu negara, bukan person. Kalau person urusannya dengan yang berwajib nanti. Jadi ini urusannya dengan negara. Jadi negara itu yang berhak mengeksekusi untuk hukuman yang sifatnya itu pidana. Kecuali kalau kita diserang secara pribadi, terpaksa bela diri, pilihannya cuma dua. Kalau kita tidak membunuh, kita dibunuh, itu beda bab nanti. Makanya saya ulang, dalam hal ini wilayah negara berkaitan dengan qisas, karena ini sanksi pidana. Dan dalam qisas itu ada jaminan kehidupan bagi kalian, wahai orang-orang yang berakal, agar kalian bertakwa. Gara-gara ada hukum qisas itu, orang mikir 1000 kali untuk membunuh orang lain. Karena kalau dia membunuh, dia akan dibunuh juga. Kalau keluarganya memaafkan, ada dendanya. Sekian ekor onta. Zamannya Cak Imin jadi menaker itu 17 miliar. Itu dendanya kalau membunuh satu nyawa. Dikurskan ke rupiah kira-kira 17 miliar. Orang juga, sehingga orang mau membunuh itu ya mikir 1000 kali. Dalam Islam itu menumpahkan darah itu sanksinya sangat berat dan dosa besar. Wajib tobat. Kalau kita tinggal di negara di mana qisas tidak ditegakkan, bagaimana Ustaz? Ya tobat dengan sungguh-sungguh itu. Tobat dengan sungguh-sungguh dan berusaha berbuat baik kepada keluarga yang telah dizalimi. Saya pernah ditanya oleh seseorang, beliau ini dipenjara gara-gara membunuh orang lain, tapi sudah bebas. Mungkin termasuk jenis pembunuhan yang tidak berencana. Dia merasa berdosa, sekarang dia ada tobat. Gimana Ustaz? Setelah bebas itu dia nanya gitu ke saya. Ya udah, itu keluarganya kan masih punya anak kecil. Sampean perhatikan anak-anaknya itu, seman bantulah. Sebagai bentuk rasa bersalah panjenengan kepada yang bersangkutan. Walaupun saya nggak tahu jenis pembunuhannya bagaimana kok bebas. Mungkin ya tadi, mungkin jenis yang tidak sengaja atau bela diri atau apa, saya nggak paham. Itu seperti itu.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, diwajibkan atas kamu berbuat adil dalam melaksanakan qisas, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, budak sahaya dengan budak sahaya, wanita dengan wanita. Janganlah kalian melampaui batas dan berbuat zalim sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian berbuat zalim dengan merubah dan mengganti hukum Allah yang telah ditetapkan di antara mereka. Jadi kalau sampai ada orang merubah hukum Allah dengan hukum yang tidak sesuai dengan hukum Allah, berarti zalim. Sebab turunnya ayat ini tersebut adalah Bani Quraidah dan Bani Nadir. Dahulu di masa jahiliyah, Bani Nadir memerangi Bani Quraidah dan menindas mereka. Apabila seseorang dari Bani Nadir membunuh seseorang dari Bani Quraidah, maka dia tidak akan diqisas, melainkan hanya dibayarkan denda sebesar 100 wasak kurma. Namun apabila ada seorang Bani Quraidah yang membunuh seseorang dari Bani Nadir, maka dia akan diqisas. Tidak adil, hukumnya tidak adil. Jika dia ingin membayarkan denda, maka denda yang dibayarkan adalah 200 wasak kurma kelipatan dari denda seorang Bani Quraidah. Maka Allah Ta'ala memerintahkan agar berbuat adil dalam melaksanakan qisas, dan agar tidak mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan, yang menyelewengkan dan menyelisih hukum-hukum Allah yang telah ditetapkan di antara mereka sebagai bentuk kekufuran dan kezaliman. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Saya pernah tanya jamaah ketika baca ayat ini, Ustadz, kalau kita baca ayat ini berarti kita wajib membalas ya Ustadz ya? Kan ini ayat qisas kan membalas. Berarti kita wajib membalas Ustadz ya? Dia bilang gitu. Saya jawab, enggak Pak, ayat ini tentang pidana. Saya bilang, nah, pidana ini kewenangannya negara, bukan person. Kalau kaitan dengan person, orang itu kalau dizalimi punya 2 hak. Jadi orang kalau dizalimi punya 2 hak. Hak yang pertama, hak membalas. Boleh Pak, membalas boleh. Jadi makanya kalau di Timur Tengah, yang saya tahu di Timur Tengah itu terutama di Saudi lah yang saya tahu, itu jenengan poro padu pakai ucapan, bawa sampai welek nggak kena hukum. Tapi kalau mukul kena delik qisas. Pukul dibalas dengan pukul, melukai dibalas melukai. Makanya kalau di Timur Tengah sana berkonflik sama orang Arab, ngomel sampai welek, nggak kena pidana. Tapi kalau udah nyolek, nah kena pidana, tangkap, diqisas, mukul dipukul balik. Itu di Timur Tengah sana. Pernah ada seorang yang umroh itu kesel sama tentara sana, tentara diomelin tek ngamek kurang balik. Ya kalau di Indonesia bisa kena delik pencemaran perbuatannya tidak menyenangkan. Di sana enggak kena. Karena prinsipnya sana yang penting jangan mukul. Kalau mukul atau melukai kena qisas sana. Itu hak pertama, hak membalas. Cuman saya sering sampaikan di sini, kalau membalas itu harus pas. Enggak boleh lebih. Kalau lebih nanti kita kena hisab, kena hukum gitu. Saya sering contohkan misalnya, ada orang ngatain kita, monyet lu, gitu. Balasannya harus sama, maksimal harus sama, kurang boleh. Kalau lebih kena hisab kita nanti. Monyet lu juga monyet, ya udah seimbang 0-0. Tapi kalau kita balasnya lebih, kita kena hisab nanti di akhirat. Monyet lo mbahnya monyet, nah itu ada kelebihan mbahnya, itu kena hisab itu.
Gak boleh lebih, harus pas. Kalau mau balas harus pas. Hak yang kedua, hak memaafkan. Oh berarti boleh balas, boleh. Dalam Islam boleh. Cuman kalau kita balas kosong-kosong, gak ada penambahan poin kebaikan. Tapi kalau kita memaafkan, kita surplus. Saudara dizalimi, kalau dizalimi orang Islam, kalau dizalimi kan dosanya rontok kalau sabar. Udah gitu dia memaafkan. Memaafkan tuh pahalanya diampuni oleh Allah, paling tidak itu diampuni oleh Allah. Maka surplus ya, dapat pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, surplus. Nabi pernah balas, pernah. Tapi Nabi lebih sering memaafkan. Barangkali dari 1000 kali beliau dizalimi, membalasnya cuma sekali barangkali. Itu pun semata-mata hanya untuk menunjukkan bahwa itu boleh gitu aja. Tapi secara umum Nabi itu kalau masalah pribadi nggak pernah balas. Kalau masalah pribadi. Tapi kalau masalah umat, kalau masalah agama, Nabi tidak segan bahkan mencabut pedang. Kalau masalah umat, masalah agama, masalah Allah, beliau tidak segan mencabut pedang. Dalam arti tegas gitu maksudnya. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Firman Allah Ta'ala yang artinya, maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah ia memaafkan. Hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyat, denda ya, diyat itu denda kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, memaafkan adalah dengan cara menerima diyat dalam pembunuhan yang disengaja. Yang juga demikian juga diriwayatkan dari Mujahid, Sa'id ibn Jubair, Qatadah rahimahumullah dan selain mereka. Jadi ini untuk jenis pembunuhan yang sengaja, amdun mahdun. Jadi pembunuhan itu bermacam, ada pembunuhan yang sengaja, ada yang tidak sengaja. Ada yang sengaja tapi salah. Dikira binatang, dipanah ternyata orang. Naudzubillah. Atau maunya memanah binatang ternyata kena orang, itu namanya sengaja tapi salah. Itu hukumannya beda. Yang kena kisos hukuman mati itu yang sengaja, amdun mahdun. Jadi murni sengaja memang. Sengaja membunuh. Kalau di kita istilahnya pembunuhan berencana. Pembunuhan itu kena delik kisos, hukuman mati. Kalau pihak keluarga memaafkan bisa bayar denda. Kalau yang lain-lain tadi nggak sampai dihukum mati tapi kena denda. Kayak nggak sengaja itu kan ada khotok mahdun. Khotok mahdun itu murni salah memang. Jadi nggak niat bunuh tapi ternyata mati. Misalnya main sama temennya, dikagetin, wah, serangan jantung, wah, mati. Nah ini murni nggak sengaja maksudnya, nggak sengaja bunuh maksudnya, mati ternyata. Dibercandain ternyata mati misalnya. Nah, jadi itu nggak kena kisos tapi bisa tetap kena denda itu. Ada aturan mainnya. Itu seperti. Makanya dalam Islam semuanya harus hati-hati, terukur, tidak boleh berlebihan. Kita takutnya mati itu. Kalau sampai mati urusannya ruwet. Naudzubillah min syarri dzalik. Firman Allah Ta'ala, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Itu dari orang yang membunuh tanpa adanya tindakan yang membahayakan dan tidak juga menunda-nunda pembayaran. Al-Hakim rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, dan dia menunaikan apa yang dituntutkan dengan cara yang baik. Demikian juga yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair, Abu Sya'sa, Qatadah rahimahumullah dan selain mereka. Jadi harus dibayar dendanya. Yang saya pernah tahu yaitu zaman Caimin itu ada tenaga kerja yang dituntut hukuman kisos, dibantu oleh
Departemen Tenaga Kerja untuk supaya bebas dari hukuman mati, dikenai denda 17. Saat itu nilainya 17 miliar. Sekarang mungkin lebih kalau sekarang, karena dikurskan dengan harga onta. Jadi harga nyawa manusia itu mahal gitu maksudnya. Maka tidak boleh diremehkan. Dalam Islam, silakan lenggang masuk surga bagi siapapun yang tidak pernah menumpahkan darah kaum muslimin. Silakan lenggang masuk surga bagi siapapun yang tidak pernah menumpahkan darah kaum muslimin. Dengan kata lain, kalau ada orang yang pernah punya dosa berkaitan dengan pembunuhan, urusannya ruwet. Karena di yaumil hisab itu yang pertama ditanya di hadapan Allah nanti berkaitan dengan hakullah adalah salat. Berkaitan dengan hakul adami adalah pembunuhan. Jadi berkaitan dengan hakullah yang pertama ditanya adalah salat. Kalau berkaitan dengan hakul adami yang ditanya pertama kali adalah pembunuhan. Makanya orang yang salatnya beres, yang lain dianggap beres. Hadis riwayat At-Tabarani. Nah, sementara kalau berkaitan dengan sesama, asal dia tidak pernah menumpahkan darah kaum muslimin, silakan dia lenggang masuk surga. Muncul pertanyaan, apa berarti kalau bunuh orang kafir boleh? Dalam konteks damai tidak boleh. Jangankan kepada manusia, apapun agamanya, kepada binatang saja kita tidak boleh sembarangan membunuh. Karena dalam Islam itu kita tidak boleh gegabah menumpahkan darah kaum muslimin dan darah manusia pada umumnya. Bahkan binatang pun, kalaupun kita akan menyembelihnya itu ada aturannya, nggak boleh sembarangan. Karena akhlak dalam Islam ini menyangkut tidak hanya berkaitan dengan manusia, tapi juga terkait dengan binatang. Allahu Akbar. Wali orang yang terbunuh boleh memilih salah satu dari 3 perkara. Firman Allah Ta'ala yang demikian itu adalah, yang artinya yang itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya sungguhnya kalian disyariatkan agar menerima diat dalam pembunuhan yang disengaja hanyalah sebagai bentuk keringanan dan rahmat dari Allah Ta'ala terhadap kalian dari suatu syariat yang pernah diwajibkan atas umat-umat yang datang sebelum kalian, yaitu berupa pembunuhan atau pemaafan. Sebagaimana Sa'id bin Mansur rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, dahulu Bani Israel diwajibkan untuk melaksanakan kisos berkenaan dengan orang-orang yang mati terbunuh dan tidak ada syariat pemaafan di kalangan mereka. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada umat Islam, diwajibkan atas kalian kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya dan seterusnya, memaafkan adalah dengan cara menerima diat dalam pembunuhan yang disengaja. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dan syariat yang pernah diwajibkan atas orang-orang yang datang sebelum kalian. Hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat denda kepada orang yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Inilah indahnya Islam. Tidak selalu kalau membunuh dibalas bunuh. Ada proses pemaafan, di mana dengan memaafkan itu orang yang membunuh bisa mengganti dengan pembayaran denda. Tidak jarang orang yang dibunuh kan masih meninggalkan keluarga, anak, istri, yang mungkin anak dan istrinya itu masih membutuhkan biaya. Sehingga dengan adanya denda itu diharapkan mereka ini tetap bisa hidup dengan izin Allah melalui biaya dari orang yang dikenai denda tadi itu. Itu seperti itu, dengan cara seperti itu. Nah, daripada dibunuh terus ngaplo kabeh. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau di sini mungkin boleh dikata jarang terjadi. Jangan kalau ke daerah Jawa Timur, apalagi daerah Tapal Kuda, apalagi daerah Madura,
Itu biasa itu. Sebagian wilayah, nggak semuanya sih. Habis carok menyerahkan diri ke polisi, itu udah biasa sana. Habis carok membunuh orang itu, tapi bunuhnya nggak dari belakang, berhadapan-hadapan. Begitu selesai membunuh, langsung menyerahkan diri ke polisi. Karena kalau tidak, biasanya nanti dikejar dia oleh keluarga yang satunya. Nah, dia menyerahkan diri ke polisi biasanya. Nah, ini tidak boleh dibiasakan. Walaupun tidak semuanya begitu, tapi ada yang begitu itu ada. Apalagi di daerah tapal-tapal kuda sana itu jamak terjadi, mudah sekali menumpahkan darah sesama. Nauzubillah min syarri dzalik. Di zaman sekarang ini gara-gara pinjol, gara-gara judol, teman dibantai dia ada. Iya, apa? Oh gitu. Ya Allah. Nauzubillah min syarri dzalik. Bahkan ada ibu-ibu nagih utang ke teman SD-nya. Itu alih-alih dibayar utangnya, malah dibunuh dan dicor itu. Di daerah mana? Di daerah sini, di mana ya? Ya, sempat ramai terjadi di Bekasi. Bekasi mana saya orang tahu. Ya Allah, naudzubillah min syarri dzalik. Makanya kalau masalah berkaitan dengan harta itu harus hati-hati, nggih. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Jangan nabrak-nabrak batasan-batasan syariat. Ngerinya itu fitnahnya gede gitu loh. Ya kan kayak pinjol, judol itu kan fitnahnya besar itu. Ya tadi akhirnya menghalalkan segala cara, termasuk dengan cara membunuh. Nah, di zaman sekarang kadang orang itu pikirannya pendek. Itu untuk kitanya. Terus untuk mengantisipasi agar kita tidak kena kezaliman orang begitu bagaimana? Selektif dalam pergaulan. Kenapa selektif dalam pergaulan? Hati-hati mau. Dan banyak-banyak berdoa agar kita diselamatkan oleh Allah dari tindakan-tindakan yang gak benar tadi. Allah Akbar. Karena gak bisa dipungkiri maraknya judol dan pinjol itu meningkatkan kriminalitas. Nauzubillah min syarri dzalik. Semoga Allah selamatkan kita dari perbuatan mendolimi dan atau didolimi. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Anak saya kuliah cerita, ada temennya kasat mata, dohir, kayak ahli ibadah, orang baik, tapi ternyata terlibat ya pinjol atau judol tadi itu. Nauzubillah min syarri dzalik. Allahu Akbar. Firman Allah Ta'ala, barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya barang siapa yang tetap membunuh setelah dia menerima diat atau mengambilnya, maka dia berhak menerima siksaan yang pedih dan sangat menyakitkan dari Allah Ta'ala. Demikianlah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Mujahid, Qatadah radhiyallahu anhum, dan selain mereka, yaitu bahwa yang dimaksud adalah orang yang membunuh setelah mengambil diat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad rahimahullah dari Abu Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu an, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tertimpa musibah berupa pembunuhan atau torehan luka, maka baginya untuk memilih di antara salah satu dari tiga pilihan: meminta kisos, memaafkan, atau mengambil diat ganti materi. Jika dia menginginkan pilihan yang keempat selain dari tiga pilihan, maka peganglah kedua tangannya
Dan barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka baginya balasan api neraka jahanam yang kekal di dalamnya. Sudah dibayar dendanya kok masih ingin membunuh orang yang telah membunuh tadi, padahal sudah janji dimaafkan. Itu yang bertindak untuk mau membunuh saudaranya itu dia harus ditangkap. Itu seperti itu, nggak boleh. Juga diriwayatkan dari Samurah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak akan menyelamatkan seseorang yang membunuh setelah dia mengambil diat. Maksudnya adalah aku tidak akan menerima diat darinya, bahkan aku akan membunuhnya. Maksudnya dihukum balik orang seperti ini. Wong dia sudah menerima dendanya kok masih membunuh orang yang sudah dimaafkannya. Maka sanksinya dia harus kisos dan tidak ada diat. Kenapa? Karena dia termasuk khianat dalam hal ini. Maka harus dibunuh kalau dikisos atau dikisos, dihukum bunuh. Sekilas hukum kisos ini kayak serem gitu ya. Emang serem sih. Nggak, maksudnya kayak kejam gitu. Saya mau terangkan dulu ya. Ada banyak hukum-hukum pidana dalam Islam itu tampak kasat matanya sepertinya kejam, tapi sebenarnya itulah tindakan tegas dari Allah untuk menindak kedzaliman agar jangan terjadi lagi. Contoh ini soal pembunuhan ini. Allah tegas dengan hukum kisos atau denda dengan denda yang sangat mahal, supaya orang tidak mudah menumpahkan darah. Supaya orang tidak mudah menumpahkan darah. Perzinahan itu kalau belum menikah ghairu muhsan dicambuk 100 kali, diasingkan selama 1 tahun. Kalau sudah menikah dirajam sampai mati. Sekilas kayak kejam sekali. Tapi berapa banyak orang baik-baik yang harus menderita sakit terinfeksi virus HIV/AIDS padahal dia tidak pernah berzina, hanya gara-gara pasangannya berzina diam-diam nggak ngomong. Saya pernah nonton wawancara, ada seorang ibu-ibu baik-baik, ibu rumah tangga, ada bapak rumah tangga juga. Yang saya lihat saja itu yang ibu rumah tangga. Beliau ibu baik-baik tapi mengidap virus HIV/AIDS. Rupanya suaminya zina dengan pelacur yang mengidap virus HIV/AIDS. Pulang senggaman dengan istrinya. Istrinya kena. Rupanya senggamannya hamil, membuat dia hamil. Anaknya kena juga. Bayangkan istri yang tidak berdosa, anak yang tidak berdosa kena virus HIV/AIDS. Kira-kira suami kayak gitu pantas dibunuh nggak kira-kira? Tidak bisa tidak. Yang menyebabkan 2 anggota keluarganya harus menderita penyakit yang mematikan tadi itu, secara sunatullah gitu. Makanya aturan dalam Islam itu dalam hal ini tegasnya itu bukan zalim, tapi memang dia pantas ditegasi kira-kira gitu. Itu kalau kita pakai jinayat di dalam hukum Islam. Allahu Akbar. Jadi bukan kejam dalam arti zalim, bukan. Ini lebih kepada tegas. Agar supaya yang kejam itu tidak sembarangan menumpahkan darah, agar orang itu tidak sembarangan melampiaskan nafsu dan syahwatnya. Karena semua ada sanksi pidananya, dan itu nggak main-main sanksinya. Itu seperti itu. Faidah dan hikmah melaksanakan kisos. Firman Allah Ta'ala, dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalau bahasa Al-Qur'annya, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Di dalam pensyariatan kisos, yaitu membunuh orang yang membunuh orang yang membunuh. Sebentar. Di dalam pensyariatan kisos, yaitu membunuh orang yang membunuh, terdapat hikmah yang amat besar bagi kalian, yaitu kelangsungan hidup dan pemeliharaannya. Karena apabila orang yang ingin membunuh itu mengetahui bahwa dia akan dibunuh setelahnya, misalnya dia akan menahan diri dari perbuatan tersebut. Sehingga di dalam hal ini jelas terdapat kelangsungan hidup bagi banyak jiwa. Jadi orang akan mikir mau membunuh itu. Kenapa? Karena konsekuensinya dia akan dibunuh balik.
Di dalam kitab-kitab yang terdahulu disebutkan hukuman mati lebih tepat untuk memberantas kasus pembunuhan. Ungkapan tersebut tercantum di dalam Al-Quran dengan lebih fasih, lebih tegas dan lebih ringkas. Dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagi kalian. Abul Aliyah rahimahullah berkata, Allah Ta'ala menjadikan kisos sebagai benteng kehidupan. Betapa banyak orang yang ingin membunuh namun dia dihalangi oleh rasa takut dihukum mati. Demikian juga yang diriwayatkan dari Mujahid dan Sa'id bin Jubair radhiyallahu an juga selain mereka. Firman Allah Ta'ala, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang memiliki akal, terjemahannya ya, pemahaman dan kecerdasan berpikir, supaya kalian menahan diri dari meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan perbuatan-perbuatan dosa terhadapnya. Takwa adalah sebutan yang mencakup segala macam perbuatan ketaatan dan meninggalkan segala bentuk kemungkaran. Orang itu kalau mau mikir, dia akan paham bahwa di balik larangan-larangan Allah itu kalau diterjang itu ada bahaya yang menganga untuk dia. Dan di balik apa yang Allah perintahkan itu ada manfaat buat dia kalau dia mau mikir. Contoh, sholat diperintah sehari sampai 17 rakaat. Itu yang wajib. Mau nanti searching manfaat gerakan sholat. Tidak usah ngomong akhirat, ngomong duniawi aja dulu. Gerakan manfaat gerakan sholat banyak nombodan. Bermanfaat untuk jasmani kita. Bacaan-bacaannya sangat bermanfaat untuk ruhani kita. Sholat itu enggak cuma sekedar kewajiban, tapi lebih dari itu manfaatnya luar biasa untuk jasmani terlebih ruhani kita. Sehingga tidak ada hal yang diwajibkan dalam agama yang enggak wajib banget kecuali manfaatnya kembali pada kita. Dan tidak ada hal yang diharamkan dalam agama ini hingga dosa besar kecuali di balik pelanggaran itu pasti ada bahaya yang menganga untuk diri kita, baik dunia maupun akhirat. Mas, saya itu kalau ngomong ke anak saya itu, Mas jangan goblok, saya bilang gitu. Kalau ngomong ke anak saya itu, Mas jangan goblok. Saya pas ngomong gitu ada jamaah saya negur, kok kasar sekali Ustaz. Oh ngapunten, Bapak orang mana? Orang Jogja. Beliau ngomong gitu. Oh orang Jogja. Ngapunten Pak, kalau di Jawa Timur goblok itu kurang kasar, saya bilang gitu. Ada lagi yang lebih kasar. Saya bilang sama anak saya, Mas jangan goblok, saya bilang gitu. Jangan bodoh, saya bilang gitu. Dulu anak saya nanya, maksudnya jangan bodoh gimana Bu ya? Itu Mas, orang yang tidak sholat itu bukan cuma dosa, dia bodoh, saya bilang gitu. Kenapa bodoh? Ada banyak manfaat sholat tidak dia ambil. Saya tunjukkan manfaat gerakan-gerakan sholat nih, manfaatnya besar Mas. Nah, orang kalau nggak sholat bukan cuma durhaka kepada Allah, bodoh dia. Ada banyak manfaat sholat tidak dia ambil. Nah, terus saya contohkan itu orang yang penyalahgunaan narkoba. Saya bilang itu bukan cuma durhaka kepada Allah, itu bodoh dia, saya bilang. Kok bisa bodoh ya? Iya, ada banyak bahaya di balik penyalahgunaan narkoba, dia terjang. Apa namanya kalau bukan bodoh itu? Makanya orang yang durhaka kepada Allah bukan cuma dosa, bodoh dia. Bisa dipahami ya? Nah, termasuk tadi ketika dia melakukan tindakan-tindakan pidana yang punya konsekuensi hukum dengan hukuman mati atau bayar denda dan lain sebagainya, itu berarti orang yang melakukan tindakan-tindakan bodoh. Tidak hanya dosa, tapi bodoh dia. Allahu Akbar. Nah, dalam Islam ada rumus, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Bon. Berikutnya surah Al-Baqarah ayat 180, 181, 182.
Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khaira al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kutiba diwajibkan alaikum atas kalian idza hadara ketika telah hadir ahadakum kepada salah seorang di antara kalian apa al-mautu kematian. Intaroka apabila dia meninggalkan khairon harta. Apa yang diwajibkan al-wasiyatu wasiat lil walidaini untuk kedua orang tua wal aqrabin dan karib kerabat bil ma'ruf dengan cara yang patut haqqan 'alal muttaqin sebagai kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Tapi ayat ini nanti dihapus oleh ayat waris. Jadi wasiat untuk ahli waris itu batal. Yang dimenangkan adalah hukum waris. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Innallaha sami'un 'alim. Barang siapa mengubahnya wasiat itu setelah mendengarnya, maka sungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ada orang diberi wasiat, kok dia khianat merubah wasiat itu, maka orang seperti ini harus menanggung dosa sebagai bentuk konsekuensi dari merubah wasiat atau mengkhianati wasiat itu. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di Bekasi inilah saya nggak sebut namanya, di Bekasi ini ada bapak-bapak berwasiat kepada keluarganya agar tanahnya itu dibangun sekolah dari TK atau dari MI saya lupa itu, dari MI sampai SMK lah. Harapannya agar orang-orang situ, orang kampung situ yang miskin-miskin terutama bisa sekolah dengan murah. Begitu sang kakek mati, kan itu namanya juga wasiat kan, kakeknya mati dulu, jadi dieksekusi. Rupanya cucunya khianat. Jadi dia kerjasama dengan bank tertentu, saya nggak tahu nama banknya, karena SMK-nya nama bank itu. Dia kerjasama dengan bank tertentu, dia bikin SMK yang mahal, sehingga wasiat kakeknya nggak berlangsung. Karenanya kemudian banyak orang-orang miskin di sekitar itu yang nggak bisa sekolah di situ, mahal. Akhirnya sekolah kemana-mana, beberapa malah nggak sekolah, gara-gara wasiat kakeknya dikhianati oleh cucunya. Anda tahu nggak apa yang terjadi? Orang setempat kalau melihat dia mengkhianati wasiat, mengkhianati wasiat. Allah, bahkan ada jamaah saya itu cerita, orang lain yang nggak tahu Ustaz, kalau bermakmum sama orang itu tenang-tenang aja. Kita yang ngerti kelakuannya enak bermakmum sama dia itu karena ngerti kelakuannya itu. Jadi masyarakatnya nggak suka sama dia. Kenapa? Karena dia mengkhianati wasiat. Itu baru hukuman di dunia. Belum di akhirat kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alaih. Innallaha ghafurur rahim. Tetapi barang siapa khawatir bahwa pemberi wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah, lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ada orang itu nggak ngerti, membuat wasiat yang bikin susah ahli waris yang lain. Nah, dengan wasiat yang berlebihan misalnya, yang menyulitkan lah pokoknya. Maka dalam hal ini boleh dirubah wasiatnya sehingga kemudian sesuai dengan aturan syariat. Biasanya dalam Islam itu maksimal 1/3 dari total harta itu boleh diwasiatkan. Ada orang semangat beramal sampai ahli warisnya nggak dapat bagian apa-apa. Nah ini nggak benar juga. Makanya wasiatnya harus dieksekusi yang maksimal 1/3 dari total harta saja. Karena ahli waris tetap mendapatkan bagian warisannya sesuai dengan ketentuan dalam syariat.
Allahu Akbar. Wes. Nah, saya mau cerita dulu gini. Ada wasiat, ada hibah, ada hadiah, ada waris, ngeten nggih. Ada nafkah. Ini beda semua. Yang pertama kita bab dulu yang ini wasiat. Wasiat itu apa artinya? Pesan kebaikan. Pesan kebaikan untuk dieksekusi setelah yang berpesan itu mati, itu namanya wasiat. Sehingga kalau ada orang mengatakan nanti kalau saya mati rumah ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, itu namanya wasiat. Maka wasiat seperti ini kalau kepada ahli waris tidak berlaku. Tapi kalau pesannya itu adalah pesan gini, pembagian warisnya tetap secara Islam, tapi pesannya nanti anak pertama kalau bisa dapat rumah ini ya, yang ini sawah, yang ini dapat toko misalnya. Tapi sesuai dengan hitungan waris, kalau itu tidak apa-apa kalau itu. Jadi pesan nanti pembagian warisnya kalau bisa anak yang ini dapat sawah saja, ini dapat toko saja, ini dapat rumah misalnya. Nah, itu tidak apa-apa kalau itu, asalkan sesuai dengan ketentuan waris. Tapi kalau itu wasiat dalam pengertian rumah ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, dan itu merupakan pesan agar dieksekusi setelah dia mati, dan itu namanya wasiat, sementara yang diwasiat itu adalah ahli waris, maka tidak sah wasiatnya. Yang berlaku adalah hukum waris. Tapi hukum wasiat ini berlaku bagi ahli waris yang terhalang mendapat warisan. Contoh. Saya kan punya anak laki-laki. Karena saya punya anak laki-laki, berarti saudara kandung saya tidak dapat bagian warisan dari saya. Nah, tapi saya punya saudara, misalnya saudara saya ini saya kasihan, secara ekonomi dia butuh. Nah, saya pesan sama keluarga saya, nanti sebagian dari harta saya untuk saudara saya yang ini ya. Boleh nggak? Boleh, tidak apa-apa. Kenapa? Karena saudara saya tidak mendapat bagian warisan dari saya, karena saya punya anak laki-laki. Beda kalau anaknya perempuan, tok, nggak punya anak laki-laki, maka saudara kandungnya bisa mendapat bagian waris. Kalau dia berwasiat untuk saudara kandungnya nggak sah. Kenapa? Karena dia berhak mendapatkan waris. Paham ya? Nah, itu contoh wasiat pertama. Tapi beda dengan hibah atau hadiah. Kalau hibah atau hadiah itu dieksekusi saat hidup. Ibu-ibu, contoh misalnya suami ngomong sama ibu-ibu, "Wis mah, itu mobil buat kamu mah." Berarti itu hibah atau hadiah. Ibu jangan diam aja. Kalau ibu diam aja berarti tidak ada qabul, tidak ada penerimaan, berarti belum terjadi pemindahan hak. Belum terjadi pemindahan hak. Kalau ibu ngomong gini, "Oke mas, udah mah mobil buat kamu." "Oke mas." Maka begitu ibu ngomong oke, sudah berpindah hak itu. Mobil itu sudah berpindah hak. Tapi ibu harus segera qobet. Qobet itu menerima fisiknya. Langsung ngomong, "Mana mas BPKB-nya? Mana SNK-nya? Mana kuncinya?" Kenapa harus begitu? Karena kalau ibu belum qobet, belum menerima fisiknya, ibu baru ngomong iya saja. Andai kan suami tiba-tiba berubah pikiran, gak jadi mah, batal hibahnya berarti. Kenapa? Karena belum ada diterima fisiknya. Tapi kalau BPKB udah dipegang, kunci udah dipegang, mobil udah dipegang, maka sudah tidak bisa dibatalkan lagi hibahnya. Kalau suami meninggal, tidak dihitung sebagai waris. Kenapa? Karena sudah dipindahkan kepada istri. Paham Bung ya? Ya, nanti kalau suami ngomong kayak gitu langsung jawab, "Oke mas." Langsung minta mana sertifikat tanahnya. Begitu terima, tidak bisa dirubah lagi hibahnya itu. Nah, ngerti nggih? Itu hibah namanya dan tidak bisa dihitung sebagai waris. Itu hibah atau hadiah. Yang ketiga nafkah. Kalau nafkah ini sesuai kebutuhan.
Jadi apa yang dinafkahkan oleh suami kepada istri, orang tua kepada anak, itu sudah berpindah hak dan tidak dihitung sebagai waris. Nafkah suami ke istri itu macam-macam. Nah, pokoknya kalau yang sudah dinafkahkan ke istri atau ke anak sebagai nafkah ya, itu tidak lagi dihitung sebagai waris. Nah, yang terakhir waris itu sendiri. Kalau waris nunggu ada yang mati baru dihitung secara waris. Dengan ketentuan waris dalam Islam yang ada di surah An-Nisa ayat 11 12 dan seterusnya itu. Allah. Itu nggih yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Monggo silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo, Ustaz. Terima kasih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu, ada dua hal yang jadi pikiran saya. Yang pertama adalah cerita kisos. Kisos kalau memang kita harapkan berjalan dengan baik, ini tidak menjadi pemikiran kita sebagai umat muslim. Nggih. Tapi kalau kisos itu sendiri tidak berjalan, ini jadi jadi ganjilan. Contoh, ada ustadz, ada kiai di gunung, terus tiba-tiba orang itu adalah orang gila. Orang gila. Pembuktian gilanya tidak ada. Dengan pengakuan dari nama, kalau disebut satu organisasi yang mengatakan, oh dia gila, dan masyarakat dianggap percaya aja lah. Kalau masyarakat sendiri belum percaya kalau itu orang gila. Itu ustaz, kiai. Kemudian ada lagi yang laskar 6 orang yang sama-sama kita ketahui kejadian dibunuh. Kita kan berharap mana pengadilan Indonesia, mana pengadilan kita. Padahal kita tahu kalau kita berpikir waras, ya kan? Siapa-siapa yang melakukan itu, perintah siapa juga kita bisa pikirkan. Itu yang pertama. Artinya kisos itu sendiri tidak berjalan. Kemudian yang kedua, waris. Orang tua sudah meninggalkan tulisan bahwa rumah itu jangan dijual, dan orang tua dua-duanya sudah meninggal. Karena anaknya ini satu persatu juga sudah tua dan meninggal, maka tersisalah, misalnya itu dari 9 orang tersisalah 5 orang. Nah, ini ada semacam desakan dari yang masih hidup, jual saja. Tapi masih ada yang bertahan, jangan. Itu ada tulisan, ada warisan, Ada wasiat. ada wasiat. Karena di situ jelas tulisan orang tua yang sudah meninggal itu, rumah ini jangan dijual. Artinya dia memikirkan ke depan, nanti mungkin ada cucunya atau siapa yang tidak punya apa-apa bisa tinggal di situ. Jadi yang kedua itu yang jadi pemikiran adalah tetap bertahan pada wasiat atau Baik. kesepakatan dari anak-anak. Baik. Nah, yang kesepakatan dari anak-anak sendiri tidak bulat. Artinya yang sisa 5 Nggih. itu 2 masih bertahan terhadap wasiat, terhadap tulisan. Nggih. Yang 3 artinya lebih banyak, Baik. itu menginginkan jual saja. Coba. Tapi artinya itu kan tidak bulat. Nggih. Kesepakatan itu tidak bulat. Nggih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini ya, di Indonesia ini memang kalau pidana insya Allah belum menggunakan hukum Islam. Di Indonesia ini untuk pidana masih menggunakan hukum Belanda.
bangsa yang telah menjajah kita sendiri. Bahkan beberapa pasal di hukum BW itu di negara aslinya sana udah nggak berlaku ratusan tahun yang lalu, tapi di kita masih dipakai. Tapi kita bersyukur pada Allah. Ini yang harus kita syukuri. Semoga nanti dikembangkan terus oleh Allah. Untuk kasus perdata di negara kita bisa menggunakan hukum Islam. Walaupun mungkin belum sempurna pastilah, tapi paling enggak kita sudah bisa mengurus itu di pengadilan agama. Seperti masalah pernikahan, perceraian, waris, wasiat, wakaf, dan macam-macam. Nah, kalau untuk pidana saya nggak bisa ngomong, Pak. Memang nyatanya masih pakai hukum Belanda. Ya kalau masih pakai hukum Belanda ya tidak bisa berharap apa kita, ya nggak bisa. Ya sudah, kita berdoa saja. Nah, bagi jenengan yang punya kekuatan politik, ya monggo gunakan kekuatan politik itu untuk mengupayakan agar tegak syariat agama kita di negeri ini. Itu seperti itu. Karena itu PR. Nah, bagi kita yang sebagai rakyat biasa ini ya sudah, kita doa saja. Mudah-mudahan hukum Allah tegak di negara ini. Amin Allahumma. Mudah-mudahan. Negaranya tetap Indonesia, enggak kita rubah. Cuma kita berharap semoga negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu harapan kita. Tapi saya ulang, kita patut bersyukur kepada Allah karena di negara kita ini untuk perdata kita bisa menggunakan syariat Islam. Pidana belum memang. Yang kedua yang patut kita syukuri lagi adalah alhamdulillah, masya Allah, di negeri ini kita masih diberi keluasan dalam beramal. Paling enggak dipersulit lah, alhamdulillah. Nah, semoga tidak terjadi dipersulit itu, mudah-mudahan. Nah, tadi saya ulang, untuk yang pidana memang belum. Ya, sekarang pertanyaannya dari mana kita bisa berharap keadilan semuanya kalau sistemnya memang masih seperti ini. Monggo yang punya power, kekuatan politik untuk melakukan tindakan-tindakan konkret demi tegaknya hukum Allah di negeri ini, sehingga negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, bagi kita yang nggak punya kekuatan politik, hanya punya kekuatan doa, ya monggo doa, minta sama Allah. Itu seperti itu. Itu yang pertama nih. Yang kedua, wasiat itu batal. Yang berlaku hukum waris. Jadi wasiat orang tua itu batal. Yang menang adalah hukum waris. Jadi hukum waris itu menghapus hukum wasiat yang tadi itu. Jadi surah Al-Baqarah yang kita baca tadi itu sudah dihapus dengan surah An-Nisa ayat 11 tentang waris. Jadi sehingga kalau berbenturan antara ketentuan waris dan ketentuan wasiat, yang dimenangkan adalah ketentuan waris. Nah, terus saya tambahkan ini ya. Bagi panjenengan, maksud saya sendiri misalnya, kok punya aset yang nggak pingin dijual oleh anak cucu, yang sekiranya dalam hukum syariat dibenarkan, bagaimana caranya? Caranya gampang. Jenengan sebagai pemilik tanah atau rumah, panggil aja anak-anak semua, panggil. Bapak tinggal bilang, saya nggak mau rumah ini dijual dan tanahnya. Saya ingin rumah ini jadi jujukan, sehingga anak-anak yang merantau nanti kalau pulang itu biar nggak usah cari penginapan di mana-mana, biar tidur di sini. Karena ini rumah saya bangun misal rumah joglo atau apa. Saya maunya ini tidak dijual. Caranya bagaimana? Saya ikrar wakaf. Jadi saya sebagai pemilik tanah ikrar wakaf. Saya ikrar wakaf kepada kalian tanah ini agar diurus untuk keluarga kita sampai hari kiamat. Kalau anak-anak semua setuju, nggih pun Pak, kami mau menerima wakaf Bapak. Jadi ada ikrar wakaf, ada yang wakif, ada mauquf alaih, ada mauquf, ada yang wakaf, ada yang menerima wakaf, ada yang diwakafkan. Maka jadi akad wakaf di situ. Maka sesuatu yang diwakafkan tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan sampai hari kiamat. Ini namanya kalau dalam fikih Islam namanya wakaf
ahli, wakaf keluarga namanya. Untuk di Indonesia gak bisa disertifikasi wakaf. Yang di Indonesia yang bisa disertifikasi wakaf adalah wakaf khairi, wakaf publik. Tapi ini kalau dikedepankan bisa saja dibuat sertifikat wakaf di Indonesia. Caranya dibuat yayasan. Dibuat yayasan sosial atau yayasan dakwah, bani apa gitu. Nanti dengan nadir-nadir sesuai dengan ada ketentuan persyaratan. Kalau itu dipenuhi, insya Allah bisa juga disertifikasi wakaf nanti, sehingga dia menjelma seperti yayasan yang itu untuk kemaslahatan keluarga itu sampai hari kiamat. Dan itu nggak bisa dijual, nggak bisa dihibahkan, nggak bisa diwariskan. Saya membayangkan itu pusako tinggi, pusako rendah yang di Padang itu, orang-orang Sumatera itu bisa jadi dulu orang tuanya wakaf itu. Makanya kan nggak bisa yang pusako tinggi itu ya, yang pusako tinggi yang nggak bisa dijual itu pusako apa? Yang pusako tinggi apa pusako tinggi nggak bisa dijual itu ya. Nah itu saya membayangkan karena orang Padang itu kan bersendikan syariah, kan itu. Saya membayangkan orang tua di Padang dulu itu atau di Sumatera maksud saya itu ngerti betul tentang hukum wakaf itu. Sehingga kemudian turun-temurun diturunkan kepada jalur perempuan. Dan itu nggak bisa dijual, nggak bisa dihibahkan, nggak bisa diwariskan. Turun-turun gitu aja, pusako tinggi. Itu saya membayangkan itu dulu wakaf itu. Bayangan saya itu. Wakaf ahli, wakaf keluarga namanya. Ngoten nggih? Ya, jadi bisa dieksekusi dengan catatan dirubah dulu menjadi tanah wakaf. Wakaf keluarga namanya, wakaf ahli. Nah, kalau masih wasiat tidak bisa. Kalau wasiat batal, yang dimenangkan hukum waris. Jadi suara yang 3 tadi menang gitu. Itu bukan soal menang atau dimenang, memang yang betul dieksekusi waris. Karena wasiatnya batal. Ngoten nggih? Wallahu alam bishawab. Nggih. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu keluarga muslim, satu anak non muslim. Dalam hal ahli waris, apakah yang non muslim ini tidak mendapat warisan? Itu yang pertanyaan. Dalam hukum Islam ya. Baik, dalam hukum Islam seorang muslim tidak menerima waris dari non-muslim, sebagaimana non-muslim juga tidak bisa menerima waris dari seorang muslim. Maka satu anak yang non-muslim itu tidak berhak mendapatkan bagian warisan. Kalau orang tuanya mau memberi hibah atau hadiah, itu hibah atau hadiah, sehingga atau dibuatkan wasiat. Boleh kan dia terhalang dari mendapatkan waris, dibuatkan wasiat. Nanti kalau kalian bagi waris, tolong saudara kalian yang non muslim dibagi juga ya, berapalah gitu. Itu wasiat boleh karena dia tidak mendapat bagian warisan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, saya punya jamaah. Jamaah saya ini mualaf, Pak. Ayahnya kan masih agama sebelah. Nah, beliau itu naksir asetnya orang tua. Yang karena beliau tahu beliau nggak akan dapat warisan kan. Mumpung masih hidup bapaknya, dia ngomong ke bapaknya, "Pi, aku minta ini Pi ya." Jadi diminta semasa masih hidup supaya nilai perpindahannya adalah sebagai hadiah atau hibah. Tapi dengan spontan anak-anak yang lain tidak ada masalah kalau itu. Kalau nanti yang lain dapat warisan kan, karena dia tidak berhak menerima bagian warisan. Ustadz, ada kasus jamaah saya juga, tapi saya oleh saudara saya diberi Ustadz. Ya terima bukan sebagai warisan, terima sebagai hadiah. Hadiah dari saudara-saudaranya, tidak ada masalah. Jadi tidak berhak kita menerima, tidak berhak si muslim tadi menerima sebagai warisan, tidak berhak. Tapi dia berhak menerima sebagai hadiah dari saudara-saudaranya. Kalau memang dia mau memberi hadiah. Nah sama dengan yang tadi non muslim tadi, dia tidak berhak atas harta itu sebagai warisan. Tapi kalau saudara-saudaranya mau berbaik hati, silahkan, tidak ada masalah sebagai hadiah atau hibah. Wallahu a'lam bishawab. Matan nggih? Baik. Mau yang lain silakan kalau ada. Jelas semua nggih? Atau tidak jelas semua? Nggih.
Ya, kalau mau bagi warisan yang penting harus ada harta warisnya dulu. Kalau nggak ada hartanya percuma mau bagi apa? Kan perencanaan keuangan itu yang penting harus ada uangnya dulu. Kalau nggak ada uangnya, apa? Nggih. Bagi-bagi utang sama repot. Ada warisan utang, naudzubillah min dzalik. Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.